Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pemerintahan Desa Sekalang, Sekalang On Air. Yang pada hari ini, siang ini kita kedatangan tamu yang luar biasa hebat. Salah satu UMKM Desa Sekalang yang nanti mungkin kita akan mendengar kisah-kisahnya bagaimana beliau berusaha dan apa yang dibuat oleh beliau. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan berkenalan dengan Ibu Elpi Sawati yang dikenal sama Bu Eng. Gitu Bu Eng. Nah, untuk hari ini ceritain dulu Bu Eng. Bu Eng kegiatannya apa sehari-hari di Desa Sekalang, di yang biasa Bu Eng lakukan. Oke, tadi udah kenalan Pak De sama desanya. Sekarang Bu Eng pribadi, Bu Eng Elvi Sawati, panggilan Bu Eng. Kok di sekarang orang manggil Bu Eng? Kok untuk aktivitas Pak De, ini ngecek bahasanya bahasa Sekalang ya Pak De. Iya. Ngeceknya bahasa Sekalang kan. Aktivitas tiap hari yaitu bikin pale yang udah dibentuk lah, udah sekian tahun yang lewat. Jadi aktivitas tiap hari itu ya pale. Gitu aja Pak De. Oh gitu. Ceritain sedikit Bu Eng, latar belakang usaha Bu Eng nih, ngapain kok kepikiran bikin pale gitu kan? Dengar-dengar di luar sana kecilan nama Pale Cinta. Nah, ini cinta kepada siapa Bu Eng nih? Alhamdulillah cinta kepada Allah Pak De. Jadi yang bikin Bu Eng betang greget bikin kayak gini sebetulnya asalnya betul dulu pale bada dari Mama Dewi. Nah, ya. Mama kandung kan gitu kan. Terus yang udah jalan-jalan terus kayaknya Pak De bahan nih udah perlu elit-elit terus lah yang namanya barang-barang jadul nih kita hidupi lagi. Ya. Nah, gitu kayak daun jeruk, daun kunir itu kan melipir-melipir di ladang orang KB. Iya, Nah, iya. terus Bu Eng modif, di belajar tiap hari. Akhirnya ya itulah kebentuklah Pale Cinta dari Sikalang. Nah, itu asal usulnya. Oh gitu. Jadi inspirasinya bikin produk Pale Cinta tuh apa latar belakang inspirasinya Bu Eng? Gitu. Bikin Pale Cinta itu? Nah, inspirasi satu Ya. saat itu keadaan hidup. Keadaan hidup ini luar biasa nih. Keadaan hidup bisa bikin usaha gitu. Betul Pak. Di saat keadaan hidup, satu apalah ndak ada modal untuk bikin bahan. Kan Ya, gitu kan? ya. Pas kebetulan alhamdulillah waktu itu Pak D misi kepemimpinan Pak Ali Yusuf almarhum. Ya. Ada desa terbersih di Ranti. Nah, di situ bukan ujian tapi tantangan. Bikinlah pale. Bikin pange ndak mikir. Akhirnya ya pale itu yang bahannya memang betul-betul ndak beli. Nggak beli bahannya, Di ladang orang KB. Jadi nggak di ladang dewe, tapi di ladang orang. Saya bertamu, ketok daun minta. Luar biasa. Alhamdulillah keadaan hidup memang nggak ada modal, terus yang apa ya bahan ya bisa jadi menu. Ya alhamdulillah kecetus itu pale tadi. Cuma ikannya aja bikin modal. Oh. Kalau usaha pale ini Bu Eng udah berapa lama Bu Eng jalanin? Kalau yang betul mutlak bikin 2016. Oh, berarti udah 8 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama 8 tahun ini Bu Eng, tantangan Bu Eng atau apa ya, yang kendalanya apa yang biasa Bu Eng jalanin gitu? Ya namanya usaha kan pasti ada naik, ada turun. Tapi tantangan yang sering Bu Eng alami itu apa dalam menjalankan usaha Pale Cinta ini? Alhamdulillah kok tantangan relasi baik-baik KB Pak. Oh, relasi baik-baik KB. Baik KB, enggak ada yang enggak. Pokoknya yang beli hebat tuh udah dia beli, Ya. posting lagi. Ya. Nah, marah itulah kembang postingan Bu Eng tadi. Yang tantangan yang mau dicerita itu cuma satu aja Pak De. Tantangan itu modal. Oh, modal. Ya. Kadang-kadang ya Pale ini kan ya namanya pasang surutnya Pak De. Yang lebih mantap tuh Pale ini kan enggak berkembang enggak cuma nila aja Pak De. Ya. Ikan laut. Ya, ikan laut. Pedo, daun Prancis. Pedo pakai daun Prancis. Betul, lembu hijau. Itu kalau kita bikin 3 tuh Pak De, relasi tadi pun beli itu sekali 3 kapal. Tapi karena memang kita modal kita ya dibilang tadi mesti dari situ yang bikin ini dulu habis baru belajar lagi. Ya. Tapi alhamdulillah relasinya baik KB Pak. Ya, jadi
modal itu walaupun ada kendala, tapi karena relasi ini alhamdulillah bisa muter terus itu. Alhamdulillah. 8 tahun tuh luar biasa Bu Eng. Alhamdulillah Pak De. Modal kurang nih Bu Eng. Ya kan, tapi relasi banyak. Nah, pas mau bikin tentu nggak ada modal. Gimana cara Bu Eng ngatasin itu? Apakah pinjam ke tonggo juga? Tadi ini bahan baku dari ladang tonggo. Apakah pinjam juga ke tonggo atau kayak gimana? Wah Pak De, kalau barang ngambil bahan baku dari tonggo tuh tahap awal. Oh, tahu Pak De. awal. Oh, iya. Kirain terus. Ya, bener lah tonggo ngelek kita. Oh iya. Nah, kalau yang memang relasi tadi sifatnya individu, Ya, nggak berani Bu Eng minta DP. Tapi kok sifatnya berkelompok, satu ada acara besar. ya. Bu Eng, kami mau adain pesta ini, acara ini, ya jujur aja, megang nggak nilai, kasih DP. Oh, Bahkan kasih DP. terus kalau kepercayaan orang untuk masalah ngambil ikan sama bahan di pasar ada Ya. kepercayaan. Dan kendala Bu Eng ada 1 titik, 2 titik yang belum terselesaikan akibat ini. Tapi Bu Eng berharap dengan adanya UMKM, Ya. dengan kita gini, semua bisa teratasi. Amin. Kita sama-sama doa ya Bu Eng Amin, ya. supaya UMKM Sikalang ini maju. Amin ya Allah. Nggak ada utang lagi. Amin ya Allah, itu yang penting Mbak De. Jadi memang sebagai informasi Bu Eng, kalau di Sikalang ini, di desa Sikalang ini ada yang namanya program Gramen Bank. Sudah berjalan. Bantuan untuk usaha perempuan itu tanpa bunga, tanpa agunan. Nanti kalau Bu Eng butuh modal, kita masih punya dana BKM Bu Eng, dana PNPM. Nanti Bu Eng bisa sampein ke desa dan nanti ada kelompoknya. Nanti kita juga bantu permodalan itu. Jadi Bu Eng untuk kedepannya kok ngadu ke kantor desa Bu Eng. Insya Allah pelayanan kita untuk bantu UMKM. Amin. Nah terus Bu Eng untuk masarin produk Bu Eng nih, kita ini kan di Sikalang, pelosok ibaratnya, ndak di pusat kota, gitu kan? Gimana cara Bu Eng masarin tuh? Terus laku terus gitu ibaratnya gitu kan, habis terus kayak gitu. Gimana cara Bu Eng ngikutin zaman now kalau kata anak-anak sekarang gitu? Gini Pak De, makasih sama relasi Bu Eng yang selama ini. Selain memang Bu Eng posting di Facebook, Ya, di sosial media kita kan, Ya. terus di WA segala macam, yang bisa berkembang, marai kembang tadi itu gini Pak De, setiap kali relasi belanja gitu kan, ya, dia posting kembali. Jadi tahu kawannya nanya dari mana, itulah marai kembangnya. Itu salah satunya. ya. Yang kedua Pak De, Bu Eng apabila orang tidak punya FB, Bu Eng cari nomor telepon. Rasa-rasanya dia memang acara besar, tak telepon Pak, belilah punya aku Pak, ini contohnya ini Pak. Gitu Jadi aja. ini nodong gitu kan, Nodong. tapi ya sah-sah aja ya Bu Eng. Nodong tadi tuh nodong penuh dengan kayak nyeleneh tapi harus kayak maksa gitu Pak. Iya, iya, iya. Tapi paksa tadi tuh ada barang. Iya, iya, iya. Kan? Dan juga terima kasih juga instansi yang ada di Selunto sudah membiarin Bu Eng masuk ke instansi dengan ya Kak Bu Eng lah masuk ke orang-orang yang penting jualannya laku. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini kan zamannya dunia digital Bu Eng. Ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube gitu. Nah Bu Eng nih sekarang itu jualan tuh udah di sosial media apa aja gitu. Kalau untuk FB, kalau Udah Bu Eng ada. alhamdulillah ada banyak. Ya, gitu banyak. Kan. WA banyak. Banyak. Yang nomor-nomor tidak ada WA, ya telepon itu lebih banyak. Oh iya, iya, iya. Kalau untuk di TikTok minta maaf, Bu Eng cuma untuk seru-seruan aja joget-joget. Karena di TikTok cuma ditonton aja, enggak pernah di komen gitu. Oh, enggak berani komen ya. Enggak di komen. Jadi memang TikTok itu lebih banyak ke anak-anak muda, anak-anak remaja gitu kan. Kok Palai Cinta nih yang banyak beli itu anak remaja, ibu-ibu muda, atau ibu-ibu yang sudah mapan Bu Eng? Awalnya mama-mama, bapak-bapak yang udah agak lansia. Oh, awalnya mama-mama lansia gitu. Dan sekarang Pak De, Ya. alhamdulillah anak muda dijambalin aja dengan menu UMKM lain misalnya sirup. Ya. Jadi dia udah perlu dijambalin. Yang ketiga lagi sudah sebagai dari berbagai kalangan. Oh, alhamdulillah. Jadi udah enggak mama-mama lansia aja ya. Jadi yang muda juga sudah mulai menikmatin enaknya Palai Cinta. Alhamdulillah. Bu Eng, Palai itu kan banyak juga di daerah lain, Bu Eng. Nah, apa yang membedakan produk Bu Eng ini, Palai ini,
dengan produk yang pala yang lainnya? Apa yang bikin spesial gitu? Selain cinta tadi ya, selain cinta. Gini Pak D, cerita tentang seketek melipir ke agama sih Ya, kan. Jadi kalau untuk masalah produk mungkin KB-nya semuanya sama pedes judes juga gitu kan. Bueng yang bikin pelanggan ini nggak ingin lari dari hati Bueng ya. Bikin sengaja seketek kok bangsa oseng-oseng kayak kalau palet tadi biasa Pak D. ya. Biasa. Cuman yang namanya kalau orang Jawa bilang tambahnya. Oh, Jadi tambahnya. Bueng ngasih bonus-bonus plus gitu tuh lah yang bikin insya Allah sampai sekarang pelanggan Bueng terus ada karena plus bonusnya. Kalau untuk palenya sendiri Pak D, Bueng memang harus menjaga kualitas rasa. H1 aja bahan tidak ada, tidak tak bikin. Ya. Contohnya biasanya 1 kilo untuk asam kurang setengah on Bueng tidak bikin. Jadi rasa Bueng jaga. Oh, jadi memang kualitas itulah yang didulukan sebelum jumlah ya, Bu Eng. Nah, ke depannya nih, Bu Eng. Inovasi apa lagi yang pengen Bu Eng munculin gitu kan? Ya, apakah tetap palet cinta dibikin rasa barbeque atau sebenarnya kayak gimana inginnya Bu Eng ke depannya inovasinya? Kalau inovasi Pak D yang untuk pale dewe kayaknya Bueng nggak kepingin menambah menu lain kecuali oseng-oseng ya. Oseng-oseng. Oseng-oseng itu kan identik ke Sekalang dan sekitarnya, Iya, Selunto. Tapi yang untuk inovasi pale ini Pak D, dari ikan laut, iya, ikan nila, termasuk pedo yang pedo Prancis, dia sebetulnya udah merambah ke daerah kota lain. Nah, iya, jadi kalau untuk inovasi yang inginnya dari acara UMKM ini Pak D, bisa merambah ke daerah lain dengan cara modal padek tadi. Yang modal kedua, pada, ya, betul ya. iya, iya, Jadi itu tidak ada modal cuma kan. iya, iya, Nah, itu yang kedua Pak D, relasi udah ada. Gimana supaya kita nih oh, udah tinggal jalani aja lagi Pak D untuk palet tadi itu. Jadi tidak perlu makin yang lain, udah rasanya itu aja. Karena udah dicoba sampai 3 atau 4 hari barangnya aman. Jadi kalau untuk inovasi palet yang dikembangi tidak ada. iya. Cuman itu, cuman modal mantep, udah Pasar. pasar udah kembang. Oke. Nah, sekarang Bu Eng, 8 tahun kan lumayan waktu yang panjang. Sekarang dukungan pemerintah kepada UMKM eh, gimana yang Bu Eng rasakan? Mulai dari desa dulu nih, kayak itu kan, terus kemudian kota dan harapannya seperti apa? Kalau untuk sebelum kita ngecek desa kita dewe ya, desa Ah, kita ya, sendiri ya. Bu Em berterima kasih sekali lagi sama instansi yang dari Sulunto siapapun itu. Kebebasan Bu Em leluasa masuk ke instansi itu bebas Pak. ya, Dengan cara ya permisi kelonwon lah. Kan gitu kan. Kelonuan ya, Terus orang-orang itu menginginkan menunya tidak cuma itu. Bu Em bisa enggak Mila bisa enggak hari ini dengan barengan gitu Pak. Jadi sekarang yang Bu Em Arpin Pak dengan ada UMKM di Sekalang ini satu orang-orang udah lebih tahu ke yang makanan lain. Tapi orang-orang itu udah datang ke Sekalang, tahu kondisi kondak apa lokasi, ya. nah itu sudah sangat membantu bagi UM pribadi dan kawan-kawan UMKM Oh gitu. untuk KB-nya. Jadi kita tuh bisa bareng-bareng meningkat ekonominya Bu Eng karena kelompok ya. Jadi bukan sendiri-sendiri ya, bukan dewe-dewean kok bahasa kita itu ya. Tuh. Nah, Bu Eng 8 tahun itu kan proses Bu Eng melakukan usaha, memulai usaha. Nah, sekarang Bu Eng punya enggak nasihat atau masukan untuk ibu-ibu nih di luar sana yang mau usaha juga tapi dia bingung nih. Gimana caranya supaya usaha itu bisa membantu perekonomian keluarga, nambah isi dompet juga gitu kan. Bisa kalau lebihnya bisa untuk jalan-jalan juga. Ah, gimana apa nasihat Bu Eng untuk ibu-ibu di luar sana Bu Eng? Kok nasihat Bu Eng yang paling penting cuma cie aja. Jangan takut tidak laku. Jangan takut enggak laku. Jangan takut tidak laku. Karena kalau kita udah punya bisnis itu ya kok laku. Ah, itu udah beler Pak. Ah, iya. Jangan takut tidak laku. Itu kembangi. Kita biasa punya FB ini cuma sekedar selfie. Ah, sekarang dipoto yang jualan kita tadi. Ya, Nah, itu pesannya tuh yang penting tuh itu. Yang kedua, ya kalau misalnya rasanya produknya itu memang harus kita inti Pak D. Apa yang laku terus ini kita tidak boleh monoton. ya. Contohnya gini, ini contoh lagi nih.
kan makanan jadul tuh lagi viral di sekarang nih Pak De. Ya, ya, betul, Jangan betul. Ini sedih, efek Pak satu De. abad ya, Bu Iya, Eng. efek satu abad. Jadi kawan-kawan yang mau usaha, jangan pernah takut. Kalau memang mau nyamain, kita bisa berpikir, oh kira-kira getuk ini kita apa ya? Kan bisa dimodif-modif seketek dengan tidak lari dari mikirin modal dari bahan peranti juga Ya. dengan cara inovasi yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi tadi yang pertama pesannya jangan takut untuk tidak laku gitu kan. Bikin dulu nanti insya Allah kalau orang udah tahu orang bakal beli gitu. Kemudian yang kedua inovasi ya Bu Eng. Produk mungkin boleh jadi getuk gitu kan. Tapi ini ada getuk biasa, nanti ada getuk goreng gitu kan. Nanti ada getuk rasa yang lain kayak gitu. Mungkin itu masukan dari Bu Eng ya. Terus Bu Eng, apa yang bikin memotivasi Bu Eng untuk terus semangat gitu? Ini kan kadang namanya usaha nih di musim hujan kiranya nggak ada yang datang atau seketek jual beli gitu kan? Apa yang bikin Bu Eng tuh tetap semangat? Aku harus terus nih jualan gitu. Apa Bu Eng? Pak D, satu kejujuran yang hakiki ya Pak D, yang seperti udah cerita tadi. Masih ada yang mau diselesaikan seketek-seketek. Ya. Yang kedua Pak D, bersyukur Pak D, ada di UMKM Sikalang, bahkan teman-teman kawan-kawan yang memang betul-betul tidak pernah kenal pasaran, tidak punya FB, tapi dengan gara-gara kita UMKM, terus ada ulang tahun Sikalang kemarin, dia sekarang lebih percaya diri Pak D untuk jualan tadi. Ya. Cuman bukan ria ya, tidak terlepas juga dari oyak-oyak untuk bawa orang-orang tadi. Ya. Jadi memang perlu dioyak ya Bu Eng. Ya, menarik ini pemirsa. Kita belajar dari Bu Eng nih tentang bagaimana berinovasi, bagaimana jangan takut untuk memulai. Kemudian yang ketiga, walaupun sudah emak-emak punya cucu, tetap ngikutin perkembangan zaman. Facebook iya, Instagram iya, TikTok lagi malah ya kan. Biasa TikTok itu kan anak-anak muda. Ini Bu Eng mulai masuk ke dunia TikTok gitu kan. Nah, terakhir Bu Eng, jangka panjang Bu Eng itu, produk Bu Eng nih mau dibikin kayak gimana? Atau Bu Eng tuh nanti paling cinta Bu Eng apa mau dikirim ke Jakarta, ke Papua atau seperti apa impian Bu Eng? Impian Bu Eng satu ada Pak D. Bisa nerusin kayak gini dengan cara tetap kita di Sikalang. Tetap di Sikalang. Produk Bu Eng itu berjalan ke luar negeri. Amin, amin gitu. Ya Bu Eng berarti kalau supaya produk Bu Eng mau keluar negeri, pertama Bu Eng bikin paspor dulu. Nanti kalau ada, nggak boleh KTP aja. oh ya nggak bisa Bu Eng. Jadi kita bikin paspor dulu, nanti kalau ada rezeki kita ke Malaysia Bu Eng. Amin, amin ya Allah. Ya baik pemirsa, itulah obrolan kita, obrolan santai dengan Bu Eng. Banyak hal yang bisa kita pelajarin. Mudah-mudahan impian Bu Eng juga tercapai dan segera buat paspor Bu Eng. Terima kasih pemirsa. Obrolan kita pada siang hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.